Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfitra Salam. Saya akan menjelaskan tentang basis data. Materi kedua, Database Foundation. Langsung saja database relasional. Satu tabel. Database file data adalah jenis database yang menyimpan data dalam satu tabel. Database flat file umumnya dalam bentuk teks biasa, dengan setiap baris hanya menyimpan satu catatan. Ini contohnya record 1, 2, 3, customer ID, first name, last name, address, dan city. Keunggulan dan kelemahan. Keunggulan mudah dipahami, mudah diimplementasikan, mudah untuk mengekstrak informasi, mudah semua catatan disimpan di satu tempat. Pengurutan dan pemfilteran laporan yang sederhana, persyaratan, perangkat keras dan perangkat lunak yang lebih sedikit. Kelemahan, keamanan lebih sedikit, data tidak konsisten, redundansi data rumit untuk berbagi informasi, lambat untuk database besar. Database relasional. Database relasional menyajikan informasi dalam bentuk baris dan kolom. Setiap kolom merepresentasikan jenis informasi tertentu atau bidang, dan setiap baris mencantumkan satu catatan. Tabel kemudian dikaitkan satu sama lain dengan menggunakan bidang umum. Bidang unik yang disebut dengan kunci digunakan untuk mengidentifikasi setiap catatan di database relasional. Tabel relasional. Tabel adalah struktur sederhana tempat data diatur dan disimpan. Ini contohnya, ini baris, ini kolom primary key, ini kolom forex key, unique key. Aturan untuk tabel database relasional. Setiap tabel memiliki nama yang berbeda. Setiap tabel dapat berisi beberapa baris. Setiap tabel memiliki nilai untuk mengidentifikasi baris secara unik. Setiap kolom dalam tabel memiliki nama yang unik. Entry dalam kolom adalah nilai tunggal. Entry dalam kolom memiliki jenis yang sama. Urutan baris dan kolom tidak signifikan. Yang kedua, model data konseptual dan fisik. Apa itu model konseptual? Menangkap kebutuhan fungsional dan informasi bisnis didasarkan pada kebutuhan saat ini, namun dapat mencerminkan kebutuhan masa depan. Memenuhi kebutuhan bisnis atau apa yang ideal secara konseptual, tetapi tidak memenuhi implementasinya atau apa yang secara fisik memungkinkan. Mengidentifikasi entitas penting atau objek yang menjadi tabel di database. Hubungan di antara entitas. Tidak menentukan. Atribut atau objek yang menjadi kolom atau bidang dalam database. Mengidentifikasi unik atau atribut yang menjadi primary key dalam database. Selanjutnya, apa itu model logis? Meliputi semua entitas dan hubungan di antaranya. Disebut model hubungan entitas atau ERM. Diilustrasikan dalam ERD. Menentukan semua atribut dan UID untuk setiap entitas. Menentukan opsionalitas atribut. Menentukan opsionalitas dan kardinalitas hubungan. Apa itu model fisik? Merupakan perluasan dari model data logis. Menentukan definisi tabel, jenis data, dan presisi. Mengidentifikasi tampilan, indeks, dan objek database lainnya. Menjelaskan bagaimana objek harus diimplementasikan di database tersebut. Menampilkan semua instruksi meja, termasuk kolom, primary key, dan forex key. Langkah-langkah untuk membuat model database. Yang pertama, entitas model sebagai tabel. Yang kedua, hubungan model sebagai forex key. Dan ketiga, atribut model sebagai kolom.
Yang keempat, modifikasi model data fisik berdasarkan batasan dan persyaratan fisik. Selanjutnya, model konseptual dan fisik. Yang pertama, seni perencanaan, pengembangan dan penyampaian, memberikan hasil yang diinginkan. Yang kedua, pemodelan data adalah proses menangkap konsep dan aturan penting yang membentuk bisnis, kemudian menggambarkan konsep tersebut secara visual dalam diagram. Diagram ini menjadi cetak biru untuk mendesain hal fisik. Impian klien atau model konseptual menjadi kenyataan fisik atau model fisik. Yang ketiga, entitas dan atribut. Entitas, informasi yang harus dicetak, dilacak. Nama hal-hal yang dapat Anda cantumkan biasa dalam bentuk kata benda. Mengidentifikasi entitas. Contoh, District Hotel Manager Sutton Ferguson ingin mengelola informasi yang disimpan perusahaannya tentang hotel, tamu, dan kamar. Seorang bertanggung jawab atas beberapa hotel di berbagai lokasi. Ia ingin mengetahui kamar apa yang ia miliki di setiap hotel dan berapa harganya untuk setiap kamar. Ia juga ingin mengetahui kamar mana yang telah direservasi pendatang tertentu oleh tamu. Contohnya entitas, ghost, room, hotel, dan reservation. Jenis entitas. Semua entitas dapat diklarifikasi sebagai salah satu jenis berikut. Nama, deskripsi, contoh. Ada primer, karakteristik, persimpangan. Itu entitas dan instansi. Entitas berisi instansi. Instansi entitas muncul sekali dalam satu entitas. Entitas menunjukkan rangkaian instansi yang menarik bagi bisnis tertentu. Atribut. Atribut menggambarkan entitas dan merupakan informasi khusus yang harus diketahui. Atribut merupakan detail properti bernilai tunggal dari setiap entitas. Ini contohnya usia, nama, alamat, dan nomor telepon. Karakteristik atribut. Atribut ditunjukkan di dalam kotak entitas pada ERD. Nama atribut terdiri dari satu dan gabungan huruf besar dan huruf kecil. Pada bagian besar kasus, nama atribut tidak boleh menyertakan nama entitas, karena atribut memenuhi syarat dengan nama entitas. Atribut diklarifikasikan sebagai salah satu dari berikut ini. Wajib, nol, tidak diizinkan, ditentukan dengan penerapan. Opsional atau nol diizinkan, ditunjukkan dengan huruf kecil. Atribut volatil dan non-volatil. Atribut volatil merupakan atribut tidak stabil, contohnya usia. Atribut non-volatil merupakan atribut stabil, contohnya tanggal lahir. Contohnya, atribut wajib dan opsional. Atribut wajib harus berisi nilai. Atribut opsional mungkin tidak memiliki nilai dan bisa kosong. Atribut tunggal dan komposit. Atribut atom atau tunggal merupakan atribut dan tidak dapat menjadi subkomponen. Atribut komposit adalah atribut yang dapat dibagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil yang menunjukkan atribut dasar dengan makna yang independen. Atribut nilai tunggal dan multinilai. Atribut nilai tunggal dapat memiliki satu nilai pada instansi waktu tertentu. Contoh, nama belakang siswa. Atribut multinilai dapat memiliki lebih dari satu nilai dalam satu waktu. Contoh, alamat. Pemodelan logis. Model data logis menjelaskan data secara serinci mungkin tanpa mempertimbangkan bagaimana data akan diimplementasikan secara fisik di dalam database. Model data logis biasanya berasal dari model data
konseptual, meliputi semua entitas, atribut, UID, dan hubungan, serta opsionalitas dan kardinalitas item-item ini. Model logis digambarkan menggunakan ERD. Langkah-langkah untuk membuat model logis. Yang pertama, mengidentifikasi entitas. Yang kedua, mengidentifikasi atribut atau termasuk opsionalitas. Yang ketiga, mengidentifikasi pengenal unik. Yang keempat, menentukan hubungan atau termasuk opsionalitas dan kardinalitas. Selanjutnya, diagram hubungan entitas. ERD adalah model yang mengidentifikasi konsep atau entitas yang terdapat di dalam sistem dan hubungan antar entitas tersebut. ERD memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, analis atau perancang database mendapatkan pemahaman yang lebih baik atau informasi yang akan dimasukkan ke dalam database melalui proses pembangunan ERD. ERD berfungsi sebagai alat dokumentasi. ERD digunakan untuk mengomunikasikan struktur logis database kepada pengguna. Secara khusus, ERD mengkomunikasikan logika database kepada pengguna secara efektif. Model bebas implementasi. Model data logis yang baik tetap sama apapun jenis sistem database yang pada akhirnya dibuat atau diimplementasikan. Inilah yang dimaksud dengan model bebas implementasi. Model hubungan entitas berasal dari spesifikasi bisnis dan sasaran yang dimaksudkan adalah memberikan gambaran informasi yang jelas yang akan disimpan dalam database mendatang, merupakan daftar semua entitas dan atribut serta semua hubungan antar entitas yang merupakan hal penting, memberikan informasi latar belakang, setiap deskripsi entitas, jenis data, dan batasan. Tidak memerlukan diagram, namun diagram biasanya merupakan alat yang sangat berguna. Sasaran pemodelan ER: mencatat semua informasi yang diperlukan, memastikan informasi hanya muncul sekali, mencontohkan tidak ada informasi yang dapat diturunkan dari informasi lain yang sudah dicontohkan, menemukan informasi di tempat yang dapat diduga dan logis. Langkah-langkah untuk membangun ERD. Yang pertama, membuat entitas dan atribut, memilih pengenal unik, membangun hubungan, mengidentifikasi opsionalitas dan kardinalitas, memeriksa model. Selanjutnya, membuat kalimat ERD untuk merepresentasikan ERD. ERD adalah kosakata yang digunakan untuk mengomunikasikan aturan bisnis yang ditangkap di ERD dengan jelas. Gunakan bahasa ERD untuk menyatakan hubungan antar entitas dalam ERD. Cukup pisahkan setiap kata ERD menjadi beberapa. Sekian penjelasan dari saya. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.